Halo, perkenalkan, saya Ari Betul Maisa dengan NIM 2288230052, jurusan Pendidikan Sejarah semester 5. Jadi kali ini saya akan mereview buku tentang tentang Diponegoro Satria Perang Jawa. Namun review buku kali ini itu saya hanya mereview satu bab saja nih. Nah, dan saya memilih untuk mereview bab satu, yaitu Diponegoro Sang Pengobar Perang terhadap Dominasi Belanda di Jawa. Nah, bab pada bab pertama di buku ini itu tuh berfungsi sebagai pengantar utama gitu ya, untuk memahami posisi Pangeran Diponegoro ini dan dalam sejarah Perang Jawa. Nah, di sini penulis juga menggambarkan Diponegoro tuh bukan hanya sekedar tokoh pemberontak saja nih, melainkan juga figur simbolik perlawanan terhadap dominasi kolonial Belanda, yang dimana pada saat itu tuh semakin menekan gitu ya pada kehidupan politik, sosial, keagamaan yang ada di masyarakat Jawa, tepatnya di abad ke-19 ini. Nah, di dalam bab ini tuh latar belakangnya tuh munculnya perlawanan di Ponorogo tuh dijelaskan gitu ya secara bertahap banget gitu. Mulai dari campur tangan Belanda dalam urusan keraton hingga praktik kolonial yang dimana itu merugikan rakyat kecil. Nah, di sini juga penulis itu menekankan ya, bahwa dominasi Belanda di Jawa itu tidak hanya bersifat ekonomi saja, tapi juga menyentuh ranah budaya dan moral. Nah, kebijakan ini juga seperti pajak, sewa tanah, serta pembangunan infrastruktur kolonial yang dimana tuh sering mengabaikan nilai-nilai lokal yang memicu ketegangan yang semakin besar. Nah, di Diponegoro itu di situ Diponegoro itu digambarkan gitu ya sebagai seorang bangsawan yang resah gitu melihat keratonnya itu kehilangan kedaulatan. Sekaligus sebagai pemimpin religius, beliau itu merasa gitu tatanan Islam dan adat Jawa tuh mulai tergerus oleh kekuasaan asing, yaitu kekuasaan kolonial Belanda. Nah, di bab ini juga menunjukkan gitu bagaimana sih Diponegoro itu memposisikan perangnya itu sebagai perjuangan moral dan spiritual. Nah, perlawanan yang ia kobarkan itu dipahami sebagai bentuk jihad melawan ketidakadilan. Jadi bukan semata-mata hanya konflik politik saja. Nah, kalau dengan sudut pandang ini, penulis itu benar-benar berhasil gitu ya memperlihatkan bahwa Perang Jawa itu lahir dari akumulasi ketidakpuasan yang panjang sekali. Jadi bukan hanya ledakan emosi sesaat aja gitu ya. Jadi nggak yang menggebu-gebu. Nah, kalau dari secara keseluruhan buku ini, di bab satu ini tuh benar-benar disusun untuk membangun kerangka berpikir pembaca bahwa Perang Jawa itu merupakan konflik gitu ya, multidimensional gitu. Kolonialisme versus kedaulatan lokal gitu ya, kekuasaan asing versus nilai tradisional, serta dominasi politik versus perlawanan rakyat. Nah, di bab ini juga menjadi fondasi penting banget ya untuk memahami bab-bab selanjutnya yang akan menguraikan konflik internal-internal bangsawan, terus meluasnya perang Jawa ini dan dampaknya bagi tanah Jawa itu sendiri gitu. Nah, menurut aku ini tuh buku benar-benar menarik sih, untuk sejarawan awal ya, pemula gitu ya, ingin baca buku tentang sejarah. Ini cocok banget karena bahasanya itu mudah dipahamin dan ini tuh kayak kita tuh kayak terbawa ke dalam dunia pada masa itu gitu, ke dunia abad 19 itu. Jadi ini benar-benar seru banget. Jadi kalau kalian mau baca bisa baca ya. Dan ini tuh ada di perpustakaan Kearsipan dan Provinsi Banten, ada di Perpusda. Jadi buat kalian yang orang Banten bisa banget nih minjem buku ini. Oke, segitu saja review buku Diponegoro Satria Perang Jawa dari saya. See you next time. Bye bye.